Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PKM kami dengan judul Kotak Amal Otomatis Tanpa Sentuh Berbasis Arduino. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Jason Kiano Alessandro, dengan NIM 11022213118. Selanjutnya, saya Tasyidis Tengguna dengan NIM 11022210706. Terakhir, saya Ansar Noval Muri dengan NIM 11022131128. Pendahuluan. Virus corona merupakan virus yang berbahaya untuk tubuh. Social distancing menjadi cara terbaik dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun hal ini berdampak pada terlantarnya tempat-tempat umum dan salah satunya adalah tempat ibadah. Salah satu solusi terkini untuk mengatasi permasalahan saat ini untuk memutus rantai penyebaran COVID di tempat ibadah adalah pemanfaatan kotak amal keliling otomatis tanpa sentuhan dengan menggunakan teknologi berbasis Arduino. Hal itu dianggap efektif untuk mencegah penularan COVID karena dalam teknologi tersebut menggunakan sistem sensor untuk menggerakkan teknologi tersebut. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana merancang prototipe kotak amal berjalan otomatis dengan tanpa sentuhan dan berbasis Arduino. Yang kedua, bagaimana cara kerja prototipe kotak amal berjalan otomatis dengan tanpa sentuhan dan berbasis Arduino. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pembuatan teknologi sebuah kotak amal berjalan otomatis dengan tanpa sentuhan dan berbasis Arduino. Yang kedua, sebagai penelitian suatu produk yang mengutamakan prinsip protokol kesehatan di mana prototipe ini menggunakan prinsip kerja sebuah robot line follower yang dimulai dari rancangan fisik ke rangkaian elektronik, ada sensor ultrasonik, sensor inframerah, motor servo, driver motor, dan gear motor, serta pemrograman pada Arduino. Gagasan. Yang pertama yaitu persoalan. Sejak awal tahun 2019, coronavirus disease atau yang biasa disingkat COVID-19 telah menjadi masalah global. Social distancing menjadi cara terbaik dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun hal ini berdampak pada terlantarnya tempat-tempat umum dan salah satunya adalah tempat ibadah. Lalu berikutnya solusinya yaitu salah satu solusi terkini untuk mengatasi permasalahan saat ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di tempat ibadah adalah pemanfaatan kotak amal keliling otomatis tanpa sentuhan dengan menggunakan teknologi berbasis Arduino. Lalu pihak yang membantu keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan serta membantu dalam pengembangan gagasan ini yang berpengaruh kepada tokoh-tokoh agama atau para pengurus-pengurus yang menjadi penanggung jawab dalam pengimplementasian gagasan. Lalu terakhir langkah-langkah. Langkah pertama yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak yang sekiranya dianggap berpengalaman di bidang ini untuk mengembangkan gagasan menjadi terrealisasikan. Selanjutnya, merancang alat sehingga menjadi produk yang sesuai dengan yang telah digagas, lalu melakukan uji coba guna mengetahui kekurangan serta menyempurnakannya. Alat-alat yang digunakan dalam teknologi ini. Yang pertama ada Arduino. Arduino Uno adalah board berbasis microcontroller pada AT-MEGA328. Board ini memiliki 14 digital input output pin, di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PMW, 6 pin analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack listrik, tombol reset. Yang kedua ada motor servo. Motor servo adalah motor dengan sistem close feedback yang berarti posisi dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada dalam motor servo. Yang ketiga ada driver motor L298N. Driver motor L298N merupakan driver motor
brake yang berfungsi untuk mengontrol arah putaran, di mana driver motor ini berisi 4 saklar dengan motor di tengah membentuk H. Menutup 2 saklar tertentu pada saat yang sama membalikkan polaritas tegangan yang diberikan ke motor, sehingga ideal untuk membangun robot roda 2. Yang terakhir ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang bekerja pada prinsipnya mirip dengan radar atau sonar. Ini menghasilkan suara frekuensi tinggi dan menghitung interval waktu antara pengiriman sinyal dan penerimaan gema. Oleh karena itu, sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur jarak. Bagaimana agar alat ini dapat direalisasikan? Diperlukan keterlibatan dan kerjasama dari pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu mengimplementasikan serta berkontribusi untuk merealisasikan gagasan ini. Pembuatan prototipe di sini merancang dengan beberapa komponen yang tersedia, dimulai dari desain kotak amal, penempatan rangkaian dengan skala vertikal, kemudian komponen dirakit sesuai desain. Lalu di sini ada flow chart-nya, di mana yang pertama yaitu dilakukannya persiapan, lalu pengumpulan data-data, selanjutnya perumusan masalah, dan pembuatan prototipe. Setelah itu dilakukan pengujian prototipe, dan apabila memenuhi kriteria, lanjut ke produk akhir. Jika tidak, kembali lagi ke perumusan masalah. Untuk selanjutnya untuk desain prototipenya sendiri, di sini ada tampak samping, tampak atas, dan tampak belakang. Nah, untuk pada tampak samping sendiri, itu di bagian 1, itu ada sensor inframerah, yang panah kedua itu ada roda depan, yang 3 itu ada bingkai luar kotak, dan yang keempat itu ada roda belakang. Nah, untuk tampak atas sendiri juga ada beberapa bagian. Yang pertama ada pangkon motor servo. Itu servo itu yang di kiri, yang bagian kiri. Dan untuk yang 6 itu ada bingkai dalam kotak. Yang ke-7 ada lubang masukan. 8 tutup otomatis kotak. Dan 9 pangkon motor servo kanan. Nah, untuk tampak belakangnya sendiri juga ada 5 bagian. 6. Yang pertama itu roda belakang di bagian kiri, sensor inframerah di bagian kiri, sensor ultrasonik, roda depan, sensor inframerah bagian kanan, dan roda belakang bagian kanan. Nah, untuk kesimpulannya, prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa digunakan dengan baik serta tepat sasaran. Gagasan tersebut dapat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selain itu, gagasan ini menjadi salah satu bukti perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia. Jika terus dikembangkan dan disempurnakan, gagasan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan fungsi dan guna yang sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.